Prof, ini kalau melihat background, experience, pengalaman Prof Amani Lubis sendiri begitu ya di Mesir, di Kairo begitu ya. Kemudian juga sekarang di Indonesia sendiri. Prof, kita bicara mengenai radikalisme. Ini kan konotasinya negatif ya, radikal begitu ya. Kenapa kadang-kadang ini disandingkan atau dituding begitu, disandingkan dengan agama, khususnya Islam sendiri. Pandangan Profesor gimana? Ya, baik. Jadi jiwa keberagamaan itu secara kejiwaan ya itu bisa ditingkatkan dan bisa dilemahkan. Pada saat-saat tertentu meningkat, pada saat-saat tertentu lemah. Nah, pada saat generasi muda atau siapapun ya berhubungan dengan kalangan tertentu yang bisa meyakinkan, apalagi dengan cuci otak atau apa lainnya, itu tidak ada terjadi di UIN Jakarta atau di UIN manapun. Tapi apabila ada seorang yang, ini kita bicara secara umum, orang bisa terpapar itu kenapa? Karena berhubungan dengan satu informasi melalui kalangan tertentu, lalu dia merasa ini yang benar, lalu yang dijalankan sekarang ini tidak benar. Nah, di sini mulai bahaya. Saya yakin ini mulai bahaya karena nanti jalan paling pendek biasanya kelompok-kelompok ini yang lakukan biasanya mengkafirkan ibu bapaknya. Kan bahaya sekali. Jadi dibilang termasuk ibu bapak, tanda kutip bom bunuh diri, ada kaitannya nggak, Prof? Bisa secara jadi, umum ya? Bisa jadi, karena itu semua dia sudah tanpa sadar, tidak lagi menyadari dirinya itu siapa, jadi melakukan bahaya pun terhadap lingkungan dia tidak peduli. Nah, oleh karena itu memang harus diantisipasi bahwa harus kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan juga kampus-kampus untuk deteksi dini hal-hal seperti ini. Prof, tips dong kalau Prof tadi menjamin begitu ya bahwa paham radikalisasi di UIN Syarif Hidayatullah ini tidak ada sama sekali. Kemudian kalau kita bicara mengenai secara umum di Indonesia sendiri, ini bagaimana sih tadi membentengi membentengi masuknya paham ini dalam lingkungan begitu, lingkungan terkecil sendiri begitu. Ini ada cara-cara nggak dari Prof Amani? Yang pertama tentu dari segi kita sebagai wawasan kebangsaan ya, bahwa kita harus pahami agama itu bukan musuh negara. Agama memperkuat negara. Agama apapun. Dia keberadaannya sebagai sosok orang-orang yang beragama di dalam pemerintahan itu adalah memperkuat pemerintahan itu sendiri. Dengan demikian negara diberi prinsip-prinsip, nilai-nilai yang kuat untuk menjadi negara juga yang kuat. Ya, yang berikutnya bagi generasi muda perlu meningkatkan wawasan agar jangan terkecoh dengan informasi yang salah. Ketahuilah informasi yang benar dulu dari sumber-sumber yang asli, yang relevan dan juga yang akurat. Kemudian berdiskusilah dengan orang-orang yang juga tepat. Nah, baru kita bisa berkembang untuk bisa memilih pandangan mana yang kita pegang. Mengenalinya tadi deteksi dini, mengenalinya itu seperti apa sih, Dok? Kadang-kadang Prof, kadang-kadang kan anak muda ini memiliki semangat gelora begitu ya, untuk mempelajari sesuatu begitu ya. Nah, ini bagaimana mengenali bahwa ini adalah paham yang salah begitu ya. Ini gimana, Prof? Ya, sudah ada patokan-patokan kan. Kalau gerakan itu eksklusif, tidak membuka diri kepada yang lain, underground, tersembunyi, tentu itu jadi sudah merupakan ciri-ciri. Kemudian dia dalam profesi tertentu, profesi apapun, mau guru, mau tentara, mau polisi, dokter, ya, insinyur, apapun dalam profesi mereka masing-masing, kalau juga memang mengutarakan pandangannya itu bahwa mereka saja yang benar, ya, yang lain salah, maka ini juga merupakan indikasi. Indikasi. Nah, ini tips ya, catatan. Ada hal lain, bahwa kita tidak boleh menuduh, tidak boleh mencurigai. Betul. Mencurigai itu, misalnya saya pakai jilbab,
biasa-biasa saja, pakaian biasa, muslimah biasa, tapi dicurigai saya radikal Ibu ya. Kenapa nggak pakainya yang kerudung yang misalnya lebih gaul atau apa begitu? Kenapa Ibu nggak pakai yang bagaimana supaya kelihatan modern gitu? Lalu saya dicurigai jadi radikal. Itu saya menolak. Sehingga kita pun di kampus ini misalnya ada mahasiswi pakai kerudung besar-besar, ya itu tidak dilarang karena mahasiswi sendiri juga punya tingkat pemahaman, tingkat kesadaran dan keimanan. Ketika sudah di taraf usia sekian ini, mereka ingin pakaiannya seperti itu. Dan harap dimaklumi juga kalau perempuan itu juga punya tingkatan dalam melaksanakan ajaran agamanya. Dia wujudkan dengan pakaian yang lebih sopan menurut dia, itu lebih nyaman, maka tidak dilarang. Untuk itu jangan dicurigai. Kalau curigai nanti dia bisa. Oke, nah ini dia begitu ya. Oke, kita perlu tadi begitu ya mengenali. Oke, kemudian tapi kita juga tidak boleh mencurigai begitu ya. Oke, karena kita semua begitu ya punya hak yang sama begitu ya. Kita harus tadi meningkatkan toleransi lagi begitu ya. Asal tidak salah jalan begitu ya Bu ya. Oke, Prof, ini saya mau tanya terkait dengan bagaimana sih Prof paham radikal ini bisa masuk di Indonesia? Ya, yang radikal yang di zaman sekarang ini kan modelnya ISIS ya. Betul, ISIS lah katakan ya, waktu itu sempat ini. Ya. Kalau dilihat dari segi politik pemerintahan begitu ya, di setiap masa, di setiap rezim itu pasti ada kelompok-kelompok yang ekstrim yang muncul. Ini biasanya muncul dari adanya ketidakadilan di dalam masyarakat atau di dalam satu bangsa. Ada kesenjangan ekonomi, ada kesenjangan sosial, ya, ada ketimpangan dari distribusi harta di suatu negara. Itu celah. Tadi kan ditanya ya, celahnya apa, kenapa radikal masuk? Orang sangat ekstrim, wilayahnya tidak ada listrik misalnya. Lalu dia mau, kalau kita di kota besar, listrik sudah merupakan hal yang wajar, kita sepertinya tidak bisa nafas kalau nggak ada listrik. Tapi di tempat lain pun itu masih tidak ada listrik, tidak ada jalan, tidak ada fasilitas kesehatan atau pendidikan, kan kasihan ya. Nah, itu bukan hanya, jadi faktornya bukan hanya kemiskinan. Kemiskinan pun itu harus ditangani, tetapi ketimpangan dan kesenjangan ini lebih-lebih lagi. Inilah PR ya, dari pemerintahan yang baru, dari kita semua, kampus-kampus, bagaimana kita bisa memberikan perhatian. Indonesia adalah negara yang sangat besar. Tinggal perhatian aja ke tempat-tempat tertentu, wilayah-wilayah tertentu, agar di sana diperhatikan. Ya, rakyat nanti bisa memilah sendiri. Oh, yang ini kami tidak perlukan. Yang kami perlukan adalah yang memperkuat solidaritas kita ke dalam, membangun ke dalam. Ini yang kita perkuat.